tidak tahu tentang desa mainan, sama sekali tidak tahu. Tetapi karena Tuhan Yesus, saya bisa tahu desa mainan dan umat-umat mainan di tempat ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak, mama, saudara yang diberkati, tanggal bersejarah dalam hidup saya yaitu tanggal 23 Juni tahun 2015. Seharusnya saya sudah mati waktu itu, Bapak Mama. Karena waktu itu saya mengalami penderitaan yang luar biasa. Napas saya tidak bisa naik, tidak bisa turun. Hanya seperti ini, Bapak Mama. Begitu, seperti tinggal mau mati. Dan dalam keadaan tidak sadar waktu itu, langsung keluarga saya bawa ke rumah sakit. Dan ada pertolongan medis waktu itu. Dan puji Tuhan, waktu itu ditensi juga, darah saya itu 170, langsung dipasang O2, saudara. Jelang 30 menit itu saya sadar karena doa seorang mama saya. Waktu itu mama saya mengantar, dia selalu naikkan kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk bagaimana saya dipulihkan Tuhan. Dan ternyata pada waktu itu Tuhan menjawab doa mama saya. Dan setelah saya keluar dari rumah sakit, Bapak Mama, saya tidak sembuh, malahan saya sakit lagi. Rumah sakit itu seperti rumah sakit rumah saya. Saya masuk rumah sakit 1 bulan, keluar. Masuk rumah sakit 1 bulan, keluar. Saya tidak tahu berapa kali, pokoknya dalam jumlah yang banyak saya masuk rumah sakit. Saudara, setelah keluar dari rumah sakit itu di rumah, saya punya kehidupan itu, Bapak Mama, seperti kematian itu sangat dekat dengan saya, Bapak Mama. Tiap hari saya bermimpi seperti orang yang mau mati, peti mati itu ada. Bahkan saya tidak bisa tidur, kadang sampai 3 hari tidak bisa tidur sama sekali, Bapak Mama. Saya mulai karena mendengar cerita tentang hamba Tuhan yang mungkin kalau kita mendengar ada hamba Tuhan yang punya mujizat luar biasa, pasti kita mencari. Itu sudah yang terjadi dalam kehidupan saya. Waktu saya mengalami penderitaan sakit, saya mencari beberapa hamba Tuhan. Waktu saya pergi berdoa dengan penglihatan mereka yang berbeda-beda. Ada hamba Tuhan yang bilang, saya dibuat oleh orang desa melalui air teh. Itu hamba Tuhan yang pertama. Yang kedua, saya pergi berdoa lagi di hamba Tuhan yang di Kenarilang. Waktu itu Bapak Mama pasti sudah mendengar hamba Tuhan di Kenarilang, pasti tahu. Di situ penglihatan dia bahwa saya dibuat melalui panah api. Memang waktu itu saya merasakan ulu hati saya seperti terbakar, saudara. Saya merasakan sakit yang luar biasa. Setelah saya pulang ke rumah, mereka kasih air saya untuk minum. Ternyata saya tidak sembuh juga, malahan tambah parah yang ada, saudara. Yang saya rasakan lebih parah lagi itu, saudara, saya tidak bisa makan nasi lagi. Saya hanya makan bubur saja. Keadaan saya waktu itu lemah sekali. Kaki saya itu seperti berair. Kalau saya berjalan 50 meter saja, itu saya rasa ngos-ngosan, seperti saya berlari 1 kilometer. Saudara, waktu itu benar-benar saya terlalu menderita, saudara. Ketika suatu pagi saya tergerak hati untuk menghubungi hamba Tuhan Bapak Noh. Waktu itu saudara, saya menghubungi hamba Tuhan, saya katakan, Bapak, saya dalam keadaan yang sakit. Pikiran saya seperti orang yang mau mati. Tetapi hamba Tuhan katakan, bangun mesbah doa dengan Tuhan. Bangun mesbah doa dengan Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah, membaca kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan mengurangi setiap pikiranmu. Karena pikiranmu dikuasai iblis. Itu yang saya lakukan, Bapak Mama. Setiap hari saya lakukan. Saya ambil waktu-waktu dengan Tuhan, baik pagi, siang, sore maupun tengah malam. Itu saya lakukan terhadap Tuhan. Tapi saudara, saya tidak sembuh juga. Malahan saya sakit tambah.
saudara. Sampai saya mengambil keputusan saya berobat di Kupang, saudara. Waktu karena mendengar bilang rumah sakit Siloam itu rumah sakit yang paling bagus. Pasti secara manusia kalau kita dalam kondisi sakit, biar bagaimanapun kita akan pergi untuk bagaimana memperoleh kesembuhan, saudara. Begitu banyak uang yang saya keluarkan karena di rumah sakit Siloam itu saya tidak pakai BPJS. Saya pergi pengobatan di rumah sakit Siloam, mengeluarkan uang yang begitu banyak, ternyata tidak sembuh juga, saudara. Malahan tambah sakit yang ada. Dalam kelemahan saya, saudara, ketika hamba Bapak No dan Mama saya ada di dalam pembaringan saya katakan bahwa saya capek, Tuhan. Betul, saya capek. Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan, kenapa kasih saya penderitaan yang berlama-lama, yang begitu luar biasa. Orang lain berdoa, mujizat ada langsung sembuh. Tetapi kenapa saya begitu lama sekali? Saya berdoa, sudah berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, tapi saya masih menderita. Saya bilang, Tuhan, saya capek, Tuhan tidak kasihan saya. Tetapi mama saya katakan, Tuhan kasihan kamu, makanya kamu masih ada sampai hari ini. Dan hamba Tuhan katakan bahwa dalam penderitaan sakitmu tetap bersyukur sama Tuhan. Katakan kata yang seperti itu kayaknya menusuk sebuah hati lagi, Bapak Mama. Masa dalam penderitaan sakit kita bersyukur sama Tuhan? Saya bilang ini hamba Tuhan katakan bahwa di balik penderitaan sakitmu ada rencana Tuhan yang terindah. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara, waktu itu saya diproses selama 2 tahun oleh Tuhan. Saya diproses lama oleh Tuhan. Kita melihat bahwa perhiasan yang begitu indah saya, dia dibentuk, ditimpah, dilebur menjadi sebuah perhiasan yang indah. Itulah pribadi saya. Tuhan membentuk saya, Tuhan memproses saya yang luar biasa selama 2 tahun, Bapak Mama. Dari makan bubur, sekarang saya sudah bisa makan nasi. Dari yang makan yang berminyak, sekarang dari yang makan yang tidak berminyak, sekarang saya sudah makan yang berminyak. Dari yang makan tidak bisa makan lombok, sekarang saya sudah bisa makan lombok. Bahkan lebih rakus lagi, saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, untuk itu saya mau katakan kepada saudara-saudara umat Mainan pada saat ini saudara menghadapi, walaupun ada dalam penderitaan sakit yang saudara hadapi, walaupun permasalahan hidup yang saudara hadapi, tantangan hidup yang saudara hadapi, jangan pernah give up. Jangan pernah menyerah, saudara. Jangan pernah berputus asa, saudara. Tetapi mari kita terus get up, terus bangkit, terus bangun, dan terus datang di hadapan hadirat Tuhan. Bangun mesra doa dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Yakinlah bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai selama-lamanya. Shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.